al-musannif Qadi Abu Syuja Ahmad bin Hasan ibn Ahmad al-Asbahani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kajian kita malam ini sampai pada halaman 7 ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Disunahkan itu maksudnya bagaimana? Yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi salah satu cara meskipun sunnah itu kalau nggak melakukan nggak dosa, tapi salah satu bentuk wujud cinta kita kepada Nabi adalah melakukan kesunahan Nabi. Salah satunya juga sholat sunnah dan apa kemarin? Mandi-mandi yang disunahkan. Berarti bukan mandi wajib, tapi mandi yang disunahkan yang dilaksanakan oleh Nabi. Sekarang kita masuk bab mashul khuffaini. Nomor 7 ya, yang paling bawah, takribnya, pinggirnya. Faslun ini aslinya apa? Hada faslun. Faslun ay hada faslun. Faslun, adapun pasal ini. Wal mashu adapun mengusap alal khuffaini di atas dua khuffain. Khuffah itu apa? Khuffah itu sepatu. Nanti saya jelaskan maksudnya sepatu apa. Kita terjemahkan dulu. Wal mashu adapun mengusap alal khuffaini di atas dua sepatu itu jaizun. Apa jaizun? Boleh. Itu jaizun, boleh. Di salah satu syara'ito dengan 3 apa syara'it? Syara'it itu jamaknya syartun. Syartun artinya syarat. Kalau syara'it berarti beberapa syarat. Jamak apa? Jamak taksir. Di salah satu syara'ito dengan 3 beberapa syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a wujudnya sekiranya memulai. Siapa yang memulai? Fa'ilnya itu seseorang. Huwa maksudnya syahsun, huwa atau syahsun, seseorang. Ayyabtadi'a wujudnya sekiranya memulai. Siapa yang mulai? Seseorang. Lubasahuma terhadap basuhannya, membasuhuma kembali ke apa? Khuffain 2 sepatu. Ba'da kamalit toharoti sesudah sempurnanya bersuci. Wa ayyakuna kalau ditambahin alif di belakang berarti menunjukkan apa? Kalau wa ayyakuna apa namanya sekiranya ada, tapi kalau wa ayyakuna 2 berarti sekiranya apa? Kalau 2 menunjukkan apa? Jamak tasniyah, menunjukkan dua orang. Nah, maksudnya ini apa? Fa'ilnya wa ayyakuna itu khuffaini. Khuffaini apa tadi? 2 sepatu. Wa ayyakuna sekiranya ada apa? Khuffain. Satiro ini menutupi satiro ini. Kenapa kok satiro ini bukan satirun? Soalnya yang dimaksud khuffain. Berarti satiro ini bukan satirina ya. Satiro ini menutup. Apa yang menutup? Khuffain. Maksudnya itu kembali ke khuffain fa'ilnya. Limahalli ghuslil fardhi terhadap mahal. Apa mahal? Tempat. Limahalli ghuslil fardhi. Apa ghuslin kemarin? Membasuh terhadap tempat basuhan al-fardhi yang wajib.
limahalli ghuslil fardhi, terhadap tempat basuhan yang wajib minal qadamaini, dari dua telapak kaki, wa ayyakuna, dan sekiranya ada apa itu hufain, sekiranya ada si hufain, mimma, dari perkara, yumkinu, yang memungkinkan, wa ayyakuna, sekiranya ada si hufain ini, si dua sepatu ini, mimma, dari perkara, yumkinu, yang memungkinkan, apa tata bu'ul masyi, apa maksudnya itu mampu di tatabu itu mengikuti, tapi bisa diikuti mampu aja, mampu menempuh perjalanan, alaihima, di atasnya baik, di atasnya dua sepatu. Nah, dari sini saya jelasin dulu ya, nanti baru kita terjemahkan lagi. Di sini tuh dijelaskan membasuh dua sepatu ketika wudu. Jadi itu pernah ada ceritanya Nabi ketika Nabi melakukan perjalanan, terus Nabi mau sholat kan, berwudu lah beliau. Nah, ketika wudu dibantu para sahabatnya untuk mengalirkan air, kan belum ada keran kan zaman dulu kan. Wudu, ketika beliau wudu, ketika sudah basuhannya mau sampai basuhannya sampai kaki. Nah, para sahabat ini mau membantu Nabi melepas sepatunya. Nah, tapi Nabi bilang tidak usah, biarkan saja. Nah, akhirnya Nabi cuman membasuh sepatunya. Dibasuhnya di mana? Di bagian atasnya. Sama Nabi diambil air, pokoknya sekiranya tangannya basah, diusap, bukan dibasuh, diusap, terus sama Nabi diusap di atas sepatunya. Itu boleh, tapi dengan ada syaratnya. Apa syaratnya, berapa tadi? Tiga. Jadi itu maksudnya kok bisa, kenapa kok ngusap sepatu? Jadi itu kan kalau di luar iklim tropis ya, kalau kayak kita kan di Indonesia kan iklimnya tropis. Sedangkan kita kalau panas ya nggak panas banget, nggak kayak sampai di daerah Makkah yang panasnya Masya Allah. Tapi kalau kita misalnya dingin, kita ya dinginnya nggak dingin banget kan. Nah, jadi zaman dulu itu orang meskipun ini zamannya sampai sekarang loh ya, orang kan ada sepatu khusus musim dingin. Nah, itu makanya ada hufain, ada dua sepatu. Maksudnya itu jadi karena dinginnya itu sampai, kalau di luar negeri biasanya sampai -0 derajat. Jadi dinginnya Masya Allah emang. Misalnya kita baru merebus air, saya dulu kan ke Bromo ya, kita cuma Bromo ya, dinginnya nggak sampai yang di bawah 0 derajat kan. Itu saya sama teman-teman ngerebus singkong. Terus singkongnya baru dikeluarin, terus kita tinggal ada mungkin 5 menit ke 10 menit waktu itu ya. Singkongnya itu udah nggak nguap lagi, udah mulai anget mau dingin. Apalagi di daerah yang di bawah 0 derajat, itu udah kayak kulkas, dinginnya udah bahkan di daerah-daerah kayak Islandia begitu. Nah, itu mereka nyimpan makanan bisa di jendela dan makanannya nggak busuk. Soalnya di luar aja udah kayak kulkas. Nah, gimana itu orang-orang yang hidup di daerah seperti itu, beratnya gimana? Masya Allah kan, untuk ngusap kakinya kan dingin banget kan, udah daerah anunya dingin. Nah, makanya kalau kita belajar Islam dengan betul-betul, kita sudah belajar syariat di Islam itu sebenarnya mudah. Ini dikasih rukhsah. Rukhsah itu kemudahan.
kemudahan, dikasih kemudahan sama Allah, makanya boleh mengusap sepatu dengan diberi contoh oleh Nabi. Tapi kalau misalnya nggak bepergian gitu di Indonesia mau dipraktekkan, boleh-boleh aja. Soalnya asal hukumnya aja apa? Jaizun. Apa jaizun? Boleh. Jadi misalnya kalian mau mempraktekkan pun boleh. Tapi kan Indonesia kan panas ya. Nah ini ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Syarat-syaratnya itu yang pertama memulai memakai sepatunya itu sesudah sempurnanya bersuci. Maksudnya gimana? Jadi udah wudhu, sempurna wudhu, baru pakai sepatu. Nah syaratnya sepatunya apa? Wa ayyakuna satiraini lima hali waslil fardi minal qadamaini. Jadi sapunya itu harus menutupi sampai menutupi kaki sampai pada basuhan yang wajib. Maksudnya gimana? Kaki itu wajibnya membasuh sampai mana sih? Sampai ke mata kaki. Maka sepatunya harus menutup sampai mata kaki. Kalau misalnya sepatunya nggak nutup mata kaki, maka nggak bisa nggak bisa diusap kalau nggak nutup mata kaki. Jadi misalnya pakai sepatu yang sampai menutup mata kaki. Kalau sepatu sekolah menutup mata kaki nggak? Tidak. Berarti kalau misalnya mau mempraktekkan fikih babnya mashul khuffain ini, babnya membasuh kedua sepatu, nggak bisa pakai sepatu sekolah. Nah itu syarat yang kedua, harus menutup mata kaki. Maksudnya itu menutup bagian yang wajib dibasuh. Nah, wajib dibasuhnya sampai mata kaki. Berarti kesimpulannya harus menutup mata kaki. Terus yang selanjutnya wa ayyakuna mimma yamkunu tatabu'ul masyi alaihima. Maksudnya gini, sepatunya itu kuat untuk dibuat perjalanan jauh. Bukan terus sepatu yang kamu pakai cuman dari Maiwa sampai ke Enrekang, misalnya kamu jalan terus sepatunya jebol, itu nggak bisa dibuat pakai mashul khuffain ini, nggak bisa dibuat basuh, mempraktekkan yang diajarkan oleh Nabi itu nggak bisa. Jadi sepatunya harus yang kuat untuk dibuat perjalanan jauh. Nah terus ini kalau di kitab ini nggak dijelasin ya, tapi di kitab Mutawwalat, kitab yang lebih panjang-panjang pembahasannya dijelasin syaratnya ada 5. Apa syaratnya yang selanjutnya? Kalau di kitab kalian catat karena di kitabnya nggak ada ya. Wa ayyakuna tahiroini. Apa tahiroin? Tohirun apa tohirun? Suci. Sepatunya harus suci. Syaratnya sepatunya harus suci. Maksudnya tuh nggak terus sepatumu itu yang di dalam bagian dalamnya terus udah kena kencingnya kucing terus kamu pakai, atau kena kencingmu terus kamu pakai. Enggak, sepatunya harus suci. Sudah kamu suci, baru bisa dibuat pakai, mempraktekkan membasuh sepatu. Terus yang selanjutnya sepatunya itu nggak tembus air. Kalau yang terbuat dari kayak kalian sepatu sekolah tuh, kalau kena air tembus nggak? Tembus, berarti nggak bisa. Nah kalau sepatu yang di Indonesia, karena Indonesia nggak punya sepatu yang dipakai khusus buat musim dingin ya, sepatu yang syaratnya memenuhi syaratnya mempraktekkan membasuh kedua sepatu ini, sepatu apa kalau kita kiaskan di Indonesia? Sepatu apa? Sepatu boot kan? Sepatu boot. Nah itu yang bisa dipakai untuk mempraktekkan mashul khuffain. Nah dari sini paham? Baik itu. Nah kita kalau paham, kita lanjut ke yang selanjutnya, kita terjemahin.
Wayang sahu dan membasuh. Siapa yang membasuh? Al-muqimu. Al-muqimu itu apa? Orang yang mukim. Orang yang mukim maksudnya apa? Orang yang tidak bepergian. Wayang sahu dan mengusap. Siapa yang mengusap? Al-muqimu. Jadi wayang sahu ini fiilnya, fa'ilnya al-muqimu. Wayang sahu dan mengusap. Siapa yang mengusap? Al-muqimu. Nah, jadi boleh mengusap bagi mukim yauman. Apa yauman? Sehari, walailatan dan semalam. Sehari semalam. Wal musafiru dan mengusap. Ini aslinya wayang sahul musafiru, tapi yang sahunya dimustadirkan, disembunyikan karena udah ada waw akafnya ya. Wayang sahul musafiru. Wal musafiru dan mengusap. Siapa musafir? Apa musafir? Orang yang bepergian. Salah satu ayamin 3 hari. Bilayalihinna. Bilayalihinna dengan malam-malamnya. Maksudnya 3 hari 3 malam. Nah, jadi gini, orang yang apa namanya? Bagi mukim, orang yang tinggal di rumah, nggak bepergian, itu mengusap, boleh mengusap sepatu gini. Jadi itu kan kita kan wudhu ya. Terus setelah wudhu, sempurna wudhunya, terus pakai sepatu bot atau sepatu musim dingin. Nah, terus mau wudhu lah, apa namanya itu? Kalian untuk wudhu selanjutnya, wudhu lagi, terus kalian batal wudhunya. Kalian mau wudhu lagi, itu apa namanya? Boleh apa? Boleh membasuh. Jadi cuma usap sepatunya tok kan? Nah, itu batas boleh mengusap sepatunya itu waktunya bagi orang yang mukim sehari semalam. Nah, mulai mengusapnya itu dihitung berapa? Kapan? Nah, ini ada perbedaan di antara para ulama ya. Uskut diam ya, jangan rame. Terus boleh mengusapnya kalau ada perbedaan di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan misalnya mengusap dihitung 24 jamnya itu dari dia ini apa namanya? Batal wudhunya. Jadi misalnya kamu siapa namanya? Siapa ini yang tidur? Siapa namamu? Siapa? Nah, misalnya si Yani pergi wudhu. Nah, Yani ini lagi ada di Eropa misalnya. Amin. Nah, terus suhunya minus sampai misalnya 7 derajat gitu. Terus dia wudhu. Setelah Yani itu wudhu untuk sholat subuh. Habis itu Yani wudhu. Setelah dia wudhu, dia itu memakai sepatu musim dingin yang menutupi apa tadi syaratnya? Menutupi telapak kaki. Terus nggak tembus air. Terus suci. Terus dibuat perjalanan. Nah, dia udah pakai tuh sepatunya. Nah, terus udah pakai sepatunya, dihitungnya. Nah, dia nggak pergi kan? Terus dia tuh batal wudhunya. Dia wudhu ya, misalnya jam 4 dia wudhu, terus dia batal wudhunya jam 7. Misalnya dia batal wudhu jam 7. Terus habis itu dia mau mau sholat zuhur baru wudhu lagi, berarti jam 12. Nah, itu berarti wudhunya basuh wajah, basuh tangan, terus usap kepala, yang wajib ya usap kepala, terus kaki. Nah, itu kakinya nggak perlu dibasuh, cuma diusap. Nah, itu kalau ulama ada perbedaan. Yang pertama, 24 jam itu dihitungnya dari pas batalnya. Jadi kalau dia batal jam 7 pagi, nah 24 jam masa bisa mengusap ini berarti sampai jam 7 pagi besok hari. Nah, itu? Nah, itu ulama yang pertama, makanya yang kayak gitu. Tapi ulama yang kedua memakainya pas wudhunya itu. Nah, ada ulama yang kedua yang memakai pas wudhunya.
Jadi misalnya dia wudunya jam 12. Nah, dia itu jadi 24 jam itu berlaku sampai besok lagi jam 12 siang. Nah, itu. Nah, jadi misalnya udah selesai tuh, misalnya dia pakai si Yani pakai ini pendapat yang pertama. Pakai pendapat pertama apa tadi? Dimulai dari batalnya wudu. Kalau pendapat yang kedua dimulai dari wudu yang kedua yang membasuh pakai diusap, wudu yang mengusap sepatunya. Nah, terus si Yani wudu jam 4, habis itu dia batal jam 7 kalau dia pakai ulama yang pertama. Nah, jam 7 besok dia harus lepas sepatunya lagi, wudu lagi, dibasuh lagi kakinya, baru pakai sepatunya. Nah, itu jadi dia harus lepas sepatu, terus dia harus wudu lagi dengan cara wudu yang seperti biasa, wudu yang yang tanpa keringanan. Jadi dia harus, misalnya dia pakai pendapat yang pertama, pakai pendapat yang mulainya itu dari batal wudu, maka dia jam 7 udah batal, ya udah kentut, misalnya jam 7 si Yani, habis itu besoknya Yani mau wudu lagi kan. Nah, itu akhirnya karena jam 7 dia kentut, akhirnya jam 7 itu mau wudu lagi, mau sholat duha misalnya, maka harus dilepas sepatunya dan dibasuh lagi kakinya. Itu kalau pakai ulama yang pertama. Nah, kalau misalnya pakai ulama yang kedua, berarti dilepasnya sepatunya, dibasuhnya jam berapa? Jam 12. Nah, itu. Nah, itu yang yang bagi orang yang mukim. Kalau orang yang musafir berapa tadi? 3 hari 3 malam. Nah, ini rukhsah tadi, keringanan bagi orang yang dimaksud musafir itu orang yang boleh, ini maksud saya gini, berlaku bagi musafir itu mengusap sepatunya 3 hari 3 malam itu bagi orang yang bepergiannya sampai sholatnya yang bisa dikosor. Berapa bepergian yang sholat bisa dikosor? 2 marhalah. Boleh mengkosor sholat kalau bepergiannya sudah sampai jaraknya 2 marhalah. Terus ini juga boleh mengusap sepatu kalau bepergiannya sudah sampai 2 marhalah. 2 marhalah ini berapa? Ada banyak perbedaan di kalangan ulama. Nah, kalau di Indonesia pakainya yang 80,64 kilometer. 80,64 kilometer. Ada lagi ulama yang mengatakan, dicatat itu penting. Apa maksudnya itu tadi? Musafir yang mendapatkan keringanan boleh mengkosor sholat dan boleh mengusap 2 sepatu sampai 3 hari 3 malam itu, yang dia bepergiannya sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu ada 3 pendapatnya ya. Yang pertama jaraknya berapa? 80,64 kilometer. Yang kedua 88,704 kilometer. 88,704 kilometer. Terus kalau Imam Hanafi, kan kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Hanafi 96 kilometer. Nah, terus wa betida'ul muddati min hayni yuhdisu ba'dal lubusul khufaini. Nah, di sini tuh dijelasin yang tadi tuh yang saya jelaskan. Masa mengusapnya itu ketika dia berhadas sesudah mengusap sepatunya. Nah, kalau di sini kayak gitu penjelasannya. Nah, terus kayak gini selanjutnya, fa'in masaha fil hadari summa safara au masaha fil safari summa aqama. Nah, ini maksudnya gimana? Misalnya si Ayi bepergian contohnya misalnya Ayi itu awalnya orang mukim, dia di Enrekang kan. Terus Enrekang itu dia tuh pakai sepatu bot, mau mempraktekkan suke gitu kan.
Jadi boleh meskipun di Indonesia kalian mau praktekkan boleh. Terus Ayi pakai sepatu boot, habis wudhu dipakailah sepatunya sama Ayi kan. Nah terus bapaknya datang, kan dia asalnya orang Mukim kan, tinggal di sini kan. Bapaknya datang, oh Ayi, ayo Ayi pergi ke pergi ke Makassar, kayak gitu. Nah akhirnya dia jadi musafir. Nah itu gimana? Atau misalnya Ayi itu asalnya udah di Makassar ya, terus dia udah wudhu, terus udah pakai udah pakai sepatu bootnya itu. Nah terus dia pergi, bapaknya bilang, ya Ayi pulang Ayi, bilang kayak gitu kan. Nah hasilnya kan Ayi yang pertama ya dari Enrekang itu dia berlakunya berapa hari karena dia mukim? Sehari semalam. Nah terus waktunya dia bepergian di Makassar berlakunya berapa hari? 3 hari 3 malam. Nah tapi karena Ayi yang asalnya misalnya yang contoh pertama Ayi di Enrekang orang mukim terus diajak bapaknya pergi ke Makassar jadinya musafir, atau kebalikannya Ayi yang aslinya musafir terus diajak pulang ke rumahnya jadi mukim. Nah itu berlakunya berapa hari? Maka berlakunya atau masha mukimin, maka yang berlaku itu mengusapnya orang yang mukim. Tadi belum diterjemahin ya? Wabtidaul muddati ya? Sudah belum? Belum. Wabtidaul muddati adapun bermulanya masa min haini yuhdisu dari semenjak berhadas ba'da lubasul khufaini sesudah membasuh dua sepatu. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, masanya mulainya itu dua pendapat tadi itu. Fa'in masaha, maka jika membasuh seseorang membasuh, fa'in masaha, maka jika membasuh seseorang fil hadari di dalam hadar itu apa? Mukim, fil hadari di dalam kondisi bermukim, summa safaro kemudian bepergian. Siapa yang seseorang itu bepergian? Au masaha atau mengusap, seseorang tersebut mengusap fisafari di dalam bepergian, summa akoma kemudian dia bermukim. Atamma maka yang sempurnanya mengusap itu masha mukimin, mengusapnya orang yang mukim ya kan, sesuai kata saya tadi, misalnya dia mukim terus dia bepergian, atau asalnya bepergian terus dia pergi pulang ke rumahnya, maka yang berlaku cuma 1 hari 1 malam. Setelah 1 hari 1 malam dia harus melepas sepatunya. Nah ini yang selanjutnya, waya betulu dan batalnya waya betulu dan batalnya seseorang limashi dengan mengusapnya khuf itu bisalah sati asya'a dengan 3 beberapa perkara. Nah batalnya mengusap khuf itu ada 3. Yang pertama bikhal'ihima, dengan melepas 2 sepatu, dengan melepas khufaini, melepas 2 sepatu. Wang qidha'il muddati, ingkidho habisnya masa. Maksudnya habisnya masa apa? Habis masa berlaku ngusap sepatunya. Misalnya bagi mukim berapa tadi? Sehari semalam. Bagi musafir berapa? 3 hari 3 malam. Nah kalau sudah habis masanya maka batal hukum dibolehkannya mengusap sepatu. Terus yang selanjutnya wama dan perkara yujibu yang mewajibkan apa ma al-ghusla. Ini ghusla ya, bukan ghuslun. Apa ghusla? Mandi. Nah jadi itu batalnya itu ada 3. Yang pertama apa? Yang bikin batal kalau dia melepas sepatunya. Jadi itu ya bab yang mengusap sepatu itu, dia tuh pakai sepatunya terus-terusan ya sampai dibawa tidur. Iya, dibawa tidur, terus dibawa sholat. Gimana kalau misalkan bilang gimana kalau najis sepatunya? Nah,
sepatu itu kan asalnya suci kan. Nah kalau misalnya di Arab sendiri tuh ya, misalnya ada burung atau apa, itu kering, jadi kalau misalnya kering kan dibersihkan sama sama apa namanya, dikerik-kerik aja kan jadi suci. Kalau misalnya kalian sepatunya kena ya tinggal dibersihkan, dialirkan biar bisa dibuat sholat. Jadi pakai sholat boleh, kok boleh ya, zamannya Nabi juga dipakai buat sholat. Tapi ya jangan dibuat nggak cocok kalau dipraktekkan di zaman sekarang. Misalnya kalian masuk masjid, ayo ya pakai sepatu boot masuk masjid, dipakai sepatu bootnya ya dipukul sama orang lah, ditentung sama yang punya masjid. Nggak bisa dipraktekkan kalau di zaman sekarang kurang sesuai. Jadi misalnya kalian yang ya sebisa mungkin misalnya ya lagi di luar negeri ya, amin ya, misalnya kita ke Arab terus musim dingin gitu, terus atau kita ke Eropa, nah terus kita pakai sepatu musim dingin, nah itu boleh sholat dipakai itu. Sholat di mana kalian mending? Sholat di rumah, di perjalanan, atau misalnya di selasar masjidnya kayak gitu. Kalau sampai kalian mau mempraktekkan seperti ini, zamannya Nabi boleh pakai soalnya zaman Rasulullah kan yang kan ya belum keramik seperti ini kan, masjidnya kan yang masih berupa tanah yang ditumpuk-tumpuk sampai padat seperti itu kan. Nah, jadi tidak melepas sepatu pada zaman itu. Kalau sekarang kan kita sudah pakai keramik. Nah, jadi kalau misalnya sepatunya udah dilepas, maka batal apanya? Batal diperbolehkannya mengusap dua sepatu. Terus yang kedua apa tadi yang membuat batal? Habis masanya diperbolehkan mengusap sepatu, baik bagi orang yang mukim atau orang yang musafir. Ini orang yang musafir tadi syaratnya apa? Boleh diusap 3 hari 3 malam. Perjalanannya sampai 2 marhala. Kalau nggak sampai 2 marhala, maka yang berlaku cuma sehari semalam. Nah, terus yang selanjutnya apa? Ketika datang hal yang mewajibkan mandi, misalnya contohnya si dai lagi pakai sepatu kan ya, terus sepatu boot. Nah, terus dia berhadas besar maka si dai maka hukum diperbolehkannya mengusap sepatu menjadi batal. Sepatunya harus dilepas, harus mandi besar dulu. Nah, di sini paham itu? Nah, kita di sini sama-sama belajar fikih ya. Fikih itu juga diajarkan di Al-Qur'an dan hadis. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi. Tapi misalnya kalian ragu ya, atau misalnya kayak contohnya waktu kita mengusap istinja pakai batu atau pakai tisu, terus kalian ragu, kalau ragu mending nggak usah dilakukan. Meskipun Nabi kan melakukannya, seharusnya kita nggak boleh ragu, tapi kan manusia ya, terus kita was-was gitu misalnya, mending jangan dilakukan, karena kita kalau ibadah itu harus yakin. Tapi kalau kalian ragunya, tapi jangan meragukan syariat ya. Misalnya ragunya takutnya aku kurang bersih, takutnya misalnya ini sepatunya nggak suci gini. Nah, itu kalian mending nggak usah mempraktekkan. Tapi sebenarnya was-was itu bagian sifat dari setan. Makanya kita harus yakin. Kalian kalau belajar fikih, belajar itu harus sungguh-sungguh ya. Karena kalian apa? Hamilul Quran. Kalian itu yang bawa Al-Quran. Kalian pasti nanti kalau pulang sama masyarakat dijadikan apa? Jadikan contoh. Nanti kalau misalnya masyarakatnya ada hal-hal yang permasalahan di rumahnya, misalnya anaknya haid lebih dari 15 hari, atau misalnya ada tentang hukum waris, misalnya ada warisan, gimana ini cara membagikan warisnya, pasti tanyanya ke siapa? Ke tokoh agama. Terus kalau kalian ditanyain nggak bisa, gimana ayo? Kalian kalau ditanya itu nggak bisa, wah maaf saya kurang tahu. Bagaimana ya? Kalian sudah jadi imam besar di sebuah masjid misalnya laki-laki,
atau yang putri menjadi guru ngaji yang besar atau punya pesantren misalnya. Terus datang orang untuk bertanya, kalian nggak tahu di mana ya? Kan malu. Kalian yang membawa Al-Quran, kalian harus nggak cuma hafal kok apa? Kita belajar ilmunya, juga akhlaknya. Kalian karena kalian hafal Quran, terutama akhlaknya juga, akhlaknya harus akhlak Al-Quran. Akhlaknya harus akhlak yang mulia. Ngikutin siapa? Nabi Muhammad. Jadi harus bagaimana caranya kalian bisa menjadi agent of change. Apa? Agen perubahan. Gimana caranya kalian tuh membawa ini nama baik kan, kalian sebagai tokoh kan membawa nama baik Al-Quran, nama baik Islam. Nah, akhlaknya dijaga. Terus kalau belajar ilmu betul-betul dipelajari dengan baik. Kalau sudah terjun ke masyarakat, kita bisa dengan kafah terjunnya ke masyarakat dengan sempurna. Nah, semoga kita belajar ini bisa menjadi wasilah kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan diampuninya dosa kita karena kita belajar ilmu ya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Maula People